sampai 99. Surat Al-Hijr hanya sampai 99, berarti tinggal 2 pertemuan dengan malam ini. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن الذين يجعلون فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Harapan kita semoga Allah SWT menjadikan amal-amal ibadah kita nanti berbobot berat di sisi Allah SWT dengan ayat-ayat tersebut. Karena kebetulan kita juga sejak pertemuan yang lalu berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Al-Fatihah dan Al-Quran, berbicara tentang ayat-ayat atau surat ini disebut dengan As-Sab' al-Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, baru kemudian Wal Quran al-Azim dan Al-Quran yang mulia. Dan malam ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tersebut. Mari kita ulangi dulu dari ayat 90. Surat Al-Hijr adalah surat yang ke-15. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 99 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-95. Berarti tinggal 4 ayat lagi. Kita review dari ayat yang ke-90. Ayat 90 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kama anzalna 'alal muqtasimin. Sebagaimana kami telah menurunkan peringatan kitab suci juga kepada al-muqtasimin, orang-orang yang membagi-bagi. Jadi artinya
kitab suci itu sejak dari dulu selalu ada. Tetapi kemudian manusia kehilangan pedoman atas kitab suci itu karena beberapa dari mereka yang mengetahui kitab suci itu membagi-bagi. Kata membagi-bagi itu yang sesuai dengan keinginannya diikuti, yang sesuai dengan agenda-agenda kelompoknya diikuti, tapi kalau tidak sesuai dengan agendanya maka tidak diikuti. Kalau tidak sesuai dengan hawa nafsunya tidak diikuti. Kalau tidak sesuai dengan keinginannya tidak diikuti. Diikuti kalau sejalan dengan keinginannya, sejalan dengan agendanya. Nah, jadi artinya apa? Mereka bukanlah mereka yang mengikuti kitab suci, tetapi kitab suci yang dipaksa mengikuti mereka. Itulah sebabnya banyak ayat yang tidak pernah terbahas. Dari 6.000-an ayat dalam Al-Quran, saya kira jemaah sekalian, Bapak Ibu Tuan dan Puan, bisa menghitung-hitung beberapa ayat yang sering kita dengarkan dari mimbar-mimbar masjid. Jadi ayat-ayat yang kita dengarkan dari pengajian-pengajian dari mimbar-mimbar masjid biasanya tidak banyak. Hanya ayat-ayat yang sejalan dengan tema besar atau narasi besar yang sedang berlangsung di masyarakat. Tergantung dari bulan berapa. Kalau misalnya bulan haji, ya ayat-ayat tentang haji, ayat-ayat tentang Idul Adha. Kalau berkaitan dengan bulan Ramadan, ya ayat-ayat tentang puasa, ayat-ayat tentang takwa, ayat-ayat tentang Idul Fitri atau zakat fitrah, dan sebagainya. Jadi tidak jauh dari situ. Nah, sehingga banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang tidak pernah kita dengarkan, yang luput daripada pemahaman kita. Sehingga apa yang terjadi, ya Al-Quran yang sejatinya begitu luas dan mencakup segala-galanya, akhirnya kemudian mengalami pendangkalan. Kata pendangkalan di sini bermakna hanya beberapa ayat yang kita tahu. Tidak banyak. Bahkan di masyarakat kita, masih sangat sedikit yang tahu kalau ternyata ada ayat yang menyuruh kita berselawat. Yang berbunyi, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Itu jarang kita dengarkan. Artinya banyak orang yang tidak tahu kalau ada ayat seperti itu. Sehingga kalau kita berselawat banyak, terkadang dituduh macam-macam. Padahal itu perintah Allah. Perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah dengan selawat dan salam yang baik, yang sempurna. Nah, jadi oleh sebab itulah mereka membagi-bagi seperti dalam ayat ini. Kama anzalna alal muqtasimin. Kami juga telah menurunkan kitab suci kepada umat-umat sebelumnya, tetapi mereka adalah al-muqtasimin. Mereka justru memilah-milah, memilih-milih. Ya, dicari-cari yang sejalan dengan kehendaknya. Bahkan pada tingkat tertentu terjadi perubahan pada kitab suci yang tidak sesuai dengan keinginan mereka dihilangkan, dibuang. Yang sesuai dengan keinginannya dipertahankan. Bahkan kemudian ditambah yang menyesuaikan diri dengan keinginannya. Nah, ini yang disebut dengan tahrif. Terjadi tahrif. Tahrifnya bukan hanya makna tetapi juga lafaznya dirubah. Namanya tahrif lafzi. Ya, tahrif terhadap lafaz. Kita lanjut ke ayat 91. Tapi ingat tadi ya, al-muqtasimin. Jadi kita kembali ke sini tadi untuk mengingat ini ya. Untuk mengingat ini. Jadi kita ingat ini al-muqtasimin. Karena berlanjut kepada ayat 91 nantinya. Al-muqtasimin, kemudian di belakangnya nanti atau di ayat 91-nya ada alladzina, orang-orang yang. Jadi yang disebut dengan al-muqtasimin itu siapa? Nah, dijelaskan lebih jauh di ayat 91. Tapi intinya Allah mengatakan, kami juga telah menurunkan kitab suci kepada umat-umat sebelum Islam, sebelum umat Muhammad. Tetapi mereka memilah-milah. Nah, kenapa Allah menyampaikan ini? Agar jangan sampai kita umat Islam juga melakukan hal yang sama. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, ya kita menjadi penganut agama nanti yang dihinakan juga. Ayat 91. Ini adalah contoh memilah-milah, tapi kalau milah-milah berkas, bagus. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh. Al-Quran itu adalah satu kesatuan. Al-Quran itu adalah harus dipahami secara holistik. Secara tak boleh dipisah-pisahkan, tidak dikotomis.
harus integral, harus satu kesatuan, tidak boleh dipilah-pilah dan bisa beda-bedakan yang antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah alladzina. Jadi alladzina di sini kembali tadi kepada al-muqtasimin. Jadi di sini alladzina kembali tadi kepada al-muqtasimin. Ya. Al-muqtasimin. Ya, muqtasimin. Ya. Ini adalah tadi atas ini al-muqtasimin. Ada alif lamnya tadi, al-muqtasimin. Ya. Nah, jadi kata-kata al-muqtasimin di ayat sebelumnya kemudian diteruskan di sini. Ya. Yaitu, jadi siapa itu al-muqtasimin? Ingat tadi al-muqtasimin, orang-orang yang membagi-bagi Al-Quran, memilah-milah. Ya. Siapakah mereka itu? Nah, jelaskan siapakah mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang. Jadi kita artikan, yaitu orang-orang yang. Ini sama juga terjemahnya. Yaitu orang-orang yang. Ya. Jadi ini adalah terjemahnya sudah sama, yaitu orang-orang yang ini. Ya. Jadi alladzina di sini adalah yaitu. Yaitu siapa? Al-Muqtasimin tadi. Ini. Al-Muqtasimin. Jadi yaitu orang-orang yang ja'alu, menjadikan Al-Quran. Jadi bukan hanya kitab suci sebelumnya. Ingat, ini sudah spesifik Al-Quran disebutkan. Kalau disebutkan Al-Quran, tentu bukan Injil, bukan Taurat, bukan Zabur. Karena disebutkan secara khusus Al-Quran. Ya. Jadi Al-Muqtasimin itu adalah orang-orang yang ja'alu, telah menjadikan Al-Quran ini idin, terbagi-bagi. Kata-kata idin ini terbagi-bagi. Ya. Menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Jadi tadi adalah muqtasimin, dipilah-pilah, difilter, ya, baru kemudian dibagi-bagi, dipisah-pisahkan. Seakan-akan ini tak terhubung dengan ini. Pengertian paling gampang idin itu terbagi-bagi adalah membagi antara kitab suci Al-Quran yang berbentuk tulisan ini mushaf dengan Nabi atau dengan pasangannya. Padahal antara pembawa risalah dengan risalah yang tertulis tidak boleh terpisahkan. Karena Al-Quran yang jadi mushaf sekarang ini, yang kita baca ini, itu berasal dari jiwanya Nabi sebelumnya. Jiwanya Nabi berhubungan langsung dengan Allah, namanya wahyu. Jadi Al-Quran adalah dari jiwanya Nabi. Nah, artinya Nabi dengan Al-Quran yang kita baca ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Ya, persis sama dengan misalnya buku apa saja, misalnya buku ekonomi ditulis oleh ahli ekonomi, maka buku ekonomi itu tidak bisa dipisahkan dengan ahli ekonominya, karena ahli ekonomi itu katakanlah Paul Samuelson misalnya, ya menulis tentang ekonomi, maka ekonominya Samuelson itu tidak bisa dipisahkan dengan buku ekonominya, karena buku ekonomi itu tidak ada kalau tidak ada Samuelson namanya, Paul Samuelson. Kenapa? Karena ya bukunya itu dari orangnya, dari dirinya. Atau misalnya Adam Smith, buku ekonomi terkenal Adam Smith, The Wealth of Nation misalnya. Tidak ada The Wealth of Nation yang kemudian menjadi buku induk kapitalisme itu kalau tidak ada Adam Smith. Jadi Adam Smith ada, baru ada buku berjudul The Wealth of Nation. Tidak ada buku The Wealth of Nation kalau tidak ada Adam Smith. Jadi bisa dikatakan bahwa The Wealth of Nation itu adalah berpasangan dengan Adam Smith. Seperti juga dengan Karl Marx, ya, dengan Das Kapitalnya misalnya. Tidak ada buku Das Kapital kalau tidak ada Karl Marx. Jadi Das Kapital itu adalah berpasangan dengan Karl Marx. Karena Das Kapital itu tadinya bukan buku, tadinya pikiran Karl Marx menyatu dengan diri Karl Marx, baru ditulis, lahirlah buku Das Kapital itu. Hal yang sama tadi terjadi pada The Wealth of Nation-nya Adam Smith. Ya, jadi tadinya tidak ada The Wealth of Nation, yang ada hanya Adam Smith. Tadinya adalah merupakan pikirannya Adam Smith, lalu pikiran itu dituangkan dalam bentuk buku, ditulis, dikarang dalam bentuk buku. Nah, hingga sehingga buku itu adalah dari Adam Smith. Das Kapital, buku itu dari Karl Marx. Ya. Al-Quran dari Nabi Muhammad kita. Bedanya, kalau Das Kapital atau The Will of Nation, murni pikiran kedua pemikir tersebut.
Kalau Nabi Muhammad bukan, dia datang dari Allah, wahyu namanya. Jadi satu adalah inspirasi, satu adalah wahyu. Ya. Jadi situ bedanya. Karena dia wahyu, hakikatnya bukan dari Nabi, tapi dari Allah melalui nabinya untuk kita. Nah, oleh sebab itulah kita tidak boleh memisahkan antara Al-Quran yang kita baca ini dengan Nabi Muhammad dan orang-orang suci. Tidak bisa dipisahkan, ini satu kesatuan. Ya, kita sebut ini Al-Quran yang tidak berbicara. Kita baca ini Al-Quran Samit. Makanya kita yang harus membaca. Seperti tadi kita baca, baru bisa keluar suaranya. Sedangkan Nabi Muhammad kita adalah Al-Quran yang berbicara. Namanya Natik. Jadi ada Al-Quran Natik, ada Al-Quran Samit. Ya, ada Samit, ada Natik. Seperti itu. Nah, jadi dengan ini tidak bisa dipisah-pisah. Itu dari sisi Nabi dan Al-Quran. Dari sisi yang lebih dalam lagi, yaitu di dalam Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan antara bagian ibadah mahdah seperti sholat, puasa, haji dengan ibadah gairu mahdah. Nggak bisa dipisahkan. Ya, bedanya saja adalah kalau namanya ibadah mahdah, itu sholat ada tata caranya dari Allah melalui Nabi. Sedangkan kalau gairu mahdah, ya diserahkan kepada manusia. Jadi dengan demikian, sama-sama ibadah sebetulnya. Dan dalam kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran semuanya ibadah. Jadi kita tidak katakan bahwa ulama itu yang menguasai bahasa Arab dan fikih dan usul fikih lebih utama daripada ahli astronomi. Nggak bisa seperti itu. Ya. Selama kedua itu niatnya baik untuk takarrub kepada Allah, ya nilainya di sisi Allah sama. Bahkan orang yang mendalami agama, belajar bahasa Arab, fikih, usul fikih, tapi kalau niatnya untuk memuliakan dirinya, untuk mendapatkan keuntungan duniawi saja, maka ya tidak ada nilainya di sisi Allah. Kenapa? Karena yang dinilai Allah itu adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sebaliknya seorang ahli kosmologi misalnya, ahli alam semesta, atau ahli ekonomi misalnya, kalau dia melakukannya itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu ekonomi, melalui ilmu sosiologi dan sebagainya, maka mereka menjadi dekat kepada Allah. Jadi siapa saja yang meniatkan dirinya untuk suluk berjalan menuju kepada Allah, maka Allah akan menerimanya. Jadi itulah. Jadi dengan demikian semuanya. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran kata ulama, itu justru berada pada deretan ayat yang berbicara tentang alam semesta yang berbeda-beda warna-warnanya ini. Gunung-gunung yang berbeda-beda warnanya, manusia berwarna-warni. Nah itu kemudian baru dikatakan innama yasyallah min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi ulama itu disampaikan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang macam-macam. Ya. Jadi ulama itu adalah orang berilmu. Jadi orang berilmu apa saja. Maka selama ilmunya itu adalah qurbatan ilallah, mendekatkan dia kepada Allah, maka dia mulia. Makanya di dalam surat Al-Alaq itu kata-kata Iqra yang kedua, di ayat 3 dilanjutkan dengan Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Artinya bahwa yang membuat orang mulia itu adalah ilmu apa saja. Selama itu dimulai dari yang pertama, Iqra bismi rabbika, ada Rabbnya di situ. Nah, jadi selama itu diniatkan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah sama nilainya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa orang yang hafal Quran lebih mulia daripada orang yang menghafal istilah-istilah biologi, enggak seperti itu. Orang yang menghafal Quran lebih tinggi nilainya daripada orang yang menghafal rumus-rumus formula-formula kimia. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena ya masing-masing punya fungsinya, masing-masing punya perannya. Nah, dengan demikian dan semuanya yang dipelajari hakikatnya adalah dari Allah. Biologi dari Allah juga yang dipelajari, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Kimia juga unsur-unsur, ya partikel-partikel itu dari Allah SWT, atom-atom. Jadi semuanya adalah dari Allah SWT. Makanya tidak boleh kita membagi-baginya. Apalagi membagi tema-temanya. Ya, yang kita bahas cuma ayat tentang salat melulu, nggak boleh. Ayat salat dalam Al-Quran tidak banyak. Ya, tidak banyak. Yang banyak itu adalah ayat misalnya tentang berinteraksi dengan masyarakat. Itu banyak dalam Al-Quran. Nah, jadi dari sebab itulah yang disebut dengan al-muqtasimin adalah alladzina ja'alul Qur'ana idin, yaitu orang-orang menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Itu yang disebut dengan al-muqtasimin di sini.
Ini sunnah al-muqtasimin. Ya. Kita lihat misalnya ayat ini adalah surat Al-Kahfi ayat 54. Ya. Di sini Allah mengatakan, walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Dan sungguh kami telah sarrafna itu telah menguraikan secara berulang-ulang. Jadi penguraian secara berulang-ulang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, pengulang-ulangan itu menunjukkan bahwa Allah satu menginginkan kita memahami dengan mendalam, yang kedua agar yang diulangi itu harus selalu terintegrasi atau sinkron dengan yang lain. Walaqad fasarrafna fi hadzal Qur'ani linnasi min kulli mathal. Dan sungguh kami telah mengulang-ulangi atau menguraikan fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini untuk seluruh manusia min kulli mathal. Maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali perumpamaan, banyak contoh-contoh. Kata masal di sini bisa diartikan perumpamaan, bisa juga diartikan sebagai contoh. Wa kana al-insanu, dan adalah manusia itu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka sekali membantah ini. Akan tetapi manusia itu wa kana al-insanu, manusia itu aktsara syai'in jadala. Terlalu banyak hal yang dia suka bantah, ya. Kata-kata jadalah di sini sebetulnya dalam pengertian berargumentasi. Jadi selama itu argumentasinya diniatkan untuk mencari kebenaran, tidak ada masalah. Tapi kalau argumentasinya untuk melemahkan atau untuk menghindarkan diri dari sana, dari kebenaran, ya itu salah namanya. Inilah yang dikecam dalam Al-Quran. Nah, jadi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Jadi manusia itu suka berdiskusi. Ya, dan karenanya harus dipenuhi juga. Maka Al-Quran itu di dalamnya juga ada bentuk-bentuk jidal juga. Karena pernah kita sampaikan bahwa bentuk penalaran manusia itu ada 4. Pertama adalah nalar bayani. Baru kemudian nalar jadali. Jadali di sini, jidal. Kemudian nalar burhani. Yang keempat tertinggi adalah nalar irfani. Nah, jadi bayani dulu, ini yang kita pelajari, ini yang kita dapatkan dari orang tua sejak kecil. Kita bertanya, kenapa itu bulan mengikuti saya, kamu gitu. Nah, itu minta penjelasan, itu bayani namanya. Jadi anak-anak itu cuma bayani, belum bisa terlalu jauh untuk berlogika. Nah, jadi bayani saja. Jadi kita bayani. Kenapa bulan pada waktu tertentu dia menjadi sempurna purnama, di waktu lain tidak? Nah, itu ilmu bayani namanya. Itu bayani. Nah, jadi bagi anak-anak atau masih awal itu adalah bayani. Kita pun juga kalau baru menemukan ilmu-ilmu baru, ya harusnya bersifat bayani dulu. Nah, baru kemudian naik tingkat menjadi nalar jadali, sudah menggunakan penalaran, sudah bertanya kenapa, mengapa, ya itu sudah jadali namanya. Sudah di mana dan itu sudah jadali, ya sudah jadali. Dan biasanya anak-anak itu kalau sudah mulai beranjak lebih besar sedikit, dia sudah mulai mempertanyakan banyak hal dan sebabnya kenapa, di mana, kamu gitu. Nah, itu adalah jadali. Kemudian yang kedua, Gempa barusan. ya gempa. Di sini juga goyang-goyang rumah. Nah, jadi cuma sekian kita teruskan ya. Nanti ibu-ibu yang ada di sekitar Jakarta salat ayat ya. Nah, jadi cuma sekian berbahagia, kita teruskan ya. Jadi kita teruskan, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan adalah manusia itu suka jadal. Sebetulnya tidak selamanya harus diartikan membantah. Ya, membantah dalam pengertian selama berargumentasi dengan logika, dengan akal, itu jadal namanya, jidal. Nah, nanti setelah naik di atas itu namanya burhan. Itu sudah tingkat tinggi tuh. Biasanya dalam Al-Quran dikatakan hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya. Tunjukkan burhan kalian kalau kalian benar. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ya. Kemudian setelah itu naik lagi di atas. Ya. Yaitu irfan. Itu pendekatannya sudah pendekatan mukasyafah musyahada. Nah, seperti itu. Tidak ada lagi argumen di sana. Kalau irfannya masih argumentasi, berarti masih burhan. Itu namanya irfan nazari. Nazari itu artinya teoritis. Kalau irfannya nazari teoritis, ya bagian daripada burhan sebetulnya. Kalau irfannya bersifat amali,
praktis, ya tidak ada pembicaraan lagi seperti itu. Tidak ada lagi kata-kata, yang ada hanya rasa saja. Ya. Jadi walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli matal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Ya. Kemudian kita lihat Fussilat, ya. Surat 41 ayat 26. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Jadi karena Al-Quran ini benar-benar harus dipahami secara utuh dan tidak boleh terpisah-pisah, maka ada di antara mereka alladzina kafaru, ini orang-orang yang tertutup hatinya, berkata, la tasma'u, jangan kau mendengarkan li hadzal Quran, kepada Al-Quran ini. Ya, karena kalau didengarkan Al-Quran ini, apalagi berkesinambungan, ini akan menyingkapkan semua realita. Karena kalau kita baca Al-Quran itu menjadi kacamata, menjadi teropong, menjadi mikroskop, menjadi alat mikroskop dan teleskop, kira-kira gitulah. Melihat yang jauh ke depan dan melihat yang dekat dengan kita. Mikroskop kan melihat yang dekat, ya, memperbesar yang kecil. Teleskop memperdekat yang jauh, seperti itulah. Nah, jadi artinya Al-Quran itu bisa menjadi mikroskop dan teleskop kalau digunakan. Maka jangan sampai mereka mendengar Al-Quran, karena dia akan mengungkapkan rahasia-rahasia. Wal ghaufi, kalau tuh mereka membacanya bikin keributan, wal ghaufi, supaya mereka mendengarkan Al-Quran itu tidak runut, tidak runtut, tidak tartibi, tidak berkelanjutan, kamu gitu. Mereka nanti memahaminya secara terpisah-pisah, yaitu tadi idin, terpisah-pisah, atau muktasimin. Menjadilah mereka muktasimin yang menjadikan Al-Quran itu sebagai idin, terpisah-pisah. Nah, jadi ini maksudnya sebetulnya. Jadi jangan sampai kita sebetulnya tanpa begini kita sudah masuk di sini, yaitu memahami Al-Quran secara terpotong-potong saja. Ya, jarang di antara kita memahami Al-Quran secara sempurna. Jadi makanya mereka katakan la tasma'u li hadzal Qur'an. Janganlah kalian mendengarkan kepada Al-Quran ini, walghaw fihi, dan kalau mereka bacakan, buatlah keributan, buat kekacauan, ya, buat kegaduhan. Supaya apa? La'allakum taglibun, karena dengan cara begitu kalian mengalahkan mereka. Nah, kan ini sebetulnya rahasianya. Bagaimana cara umat Islam bisa menang kembali? Kembali kepada Al-Quran secara holistik, ya, secara menyeluruh. Jadi kembali kepada Al-Quran secara konsisten, kontinu, dan holistik. Nah, itu dia. Karena ini ayatnya, buatlah kegaduhan, keributan pada saat membaca Al-Quran. La'allakum taglibun, mudah-mudahan kalian mengalahkan mereka. Dan keributan-keributan ini tanpa kita rasakan sebetulnya. Ingat juga sekali, kata-kata keributan di sini jangan bayangkan orang yang minum arak, enggak. Banyak di antara kita yang karena sibuk membaca doa-doa saja tidak pernah baca Al-Quran. Ya, sampai ada orang-orang tertentu yang tadinya rajin baca Al-Quran, setelah pindah pemikiran tertentu, kemudian tidak baca Al-Quran lagi. Iya. Bolehkah kita baca doa-doa? Boleh, tetapi jangan sampai mengalahkan Al-Quran. Ya. Karena buku-buku doa itu bukan Al-Quran, harus kita pahami. Bahwa bersinggungan dengan Al-Quran, iya, tetapi bukan Al-Quran. Harus kita pahami begitu. Kalau kita katakan doa itu Al-Quran juga, ya berarti Al-Quran banyak. Bukan hanya yang kita baca ini. Ya. Doa A, doa B juga Al-Quran juga. Diulangi, doa-doa itu bagus, tetapi jangan sampai kerajinan kita baca doa mengalahkan kerajinan kita baca Quran. Kerajinan kita belajar filsafat menyebabkan kita kalah dalam membaca Al-Quran. Kerajinan kita baca irfan menyebabkan kita kalah baca Al-Quran. Jadi kita di kelas kita ini, kita belajar filsafat juga sekali seminggu. Irfan juga sekali seminggu. Tetapi dalam waktu tertentu kita liburkan, cutikan irfan dan filsafatnya, dan Al-Quran berlanjut seperti pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita istirahatkan filsafat. Kenapa? Itu adalah bulannya Al-Quran. Maka kita pada saat itu membaca Al-Quran bahkan 2 kali dalam 1 hari. Bukan 3 kali seminggu, tapi 2 kali dalam 1 hari. Nah, jadi seperti itu jemaah sekalian. Jangan sampai ada orang yang suka dengan syair-syair. Syairnya si A, si B, si C. Bagus saja. Tapi kalau kemudian karena rajinnya pelajari syair lalu kemudian meninggalkan Al-Quran, ini jelas salah, ulangi, keliru.
Ini yang menyebabkan umat-umat sebelum Islam menjadi runtuh, menjadi salah, menjadi kenapa terbengkalai. Kenapa? Karena kitab sucinya ditinggalkan. Mereka lebih mencintai penyair daripada Al-Qur'annya ataukah kitab sucinya. Syair boleh, penyair bagus. Tetapi sebaik-baiknya penyair jangan sampai lebih populer penyairnya daripada kitab suci Al-Qur'an. Jadi selalulah Al-Qur'an. Kenapa? Bukan saya yang bilang begini, ini Al-Qur'annya. Ya. Wa qala alladziina kafaru. Jadi mengapa kata kafaru di sini? Jadi tanda orang itu tertutup hatinya adalah tidak ingin mendengarkan Al-Quran ini. Kalau mereka mendengarkan kalau Al-Quran itu dibaca, mereka berusaha membuat kegaduhan, keributan. Iya, la'allakum taghlibun. Jadi tanpa kita rasakan, kita sendiri umat Islam menjerumuskan diri ke dalam kekalahan. Kenapa? Karena menjauh daripada Al-Quran. Jadi kalau kita tanya, kenapa umat Islam sekarang ini kalah di mana-mana? Ya sederhana sekali, karena menjauh daripada Al-Quran. Berdasarkan ayat ini. Ya. Nah, karena menjauh daripada Al-Quran, sementara mereka baca Al-Quran setiap hari, Al-Quran dipahami atau yang diketahui adalah terpotong-potong. Idin tadi, jadi terpisah-pisah. Nah, seperti itu. Jadi yang terjadi adalah ini, yaitu alladzina ja'alul Qur'ana idin, yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Quran ini idin terbagi-bagi. Ya, seperti itu. Warabbika, maka demi Tuhanmu. Ini wawnya di sini pasam namanya, demi. Ya. Makanya di belakang menjadi di kasrah. Warabbika, bukan Rabbuka. Ya. Jadi warabbika, maka demi Tuhanmu. Kan berarti kelanjutan. Fa'nya menunjukkan kelanjutan di sini. Mausul dari sebelumnya ini. Di kata sambung ini sebetulnya. Fa'nya ini adalah sambungan. Maka. Jika maka kan begitu. Jika mereka membagi-bagi, maka kira-kira gitulah. Maka demi Tuhanmu lanas alannahum, kami pasti akan menanyakan kepada mereka atau meminta pertanggungjawaban mereka. Ya. Katakan nas'alan itu secara bahasa bisa diartikan meminta, menanyakan. Tapi lebih bagusnya kita artikan diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi mereka yang menjadikan Al-Quran tadi idin, yaitu mereka yang masuk kategori al-muqtasimin, maka kata Allah dalam ayat ini, fawarabbika demi Tuhanmu, lanas alanahum, kami pasti akan memintai pertanggungjawaban mereka, ajmain semuanya. Jadi ingat semuanya. Jadi kami akan meminta pertanggungjawaban mereka semuanya, ajmain ya. Jadi fawarabbika lanas alanahum ajmain, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan meminta kepada mereka pertanggungjawabannya atau menanyakan kepada mereka, ajmain. Apa yang ditanyakan? Ya tentang Al-Quran tadi. Kenapa ditinggalkan? Kenapa kok dipotong-potong? Kenapa terpilah-pilah? Jarang yang baca Al-Quran bersambung dari awal sampai akhir. Yang ada cuma dipilih-pilih ayat-ayat yang cocok, yang sesuai dengan keadaan saja. Yang tidak sesuai dengan keadaan, ya tidak dibaca. Seperti itu. Jadi, fawarabbika maka demi Tuhan lanas'alanahum ajmain. Jadi kami akan minta pertanggungjawaban kepada mereka semuanya. Jadi seluruh manusia. Surat Al-Araf. Surat Al-Araf ini surat 7 ayat 6. Allah berfirman, "Falanas'alanna alladzina ursila ilaihim." Kami pasti akan meminta pertanggungjawaban siapa? Orang-orang yang kepadanya diutus rasul. Jadi orang yang komunitas kaum yang diutus rasul kepadanya. Jadi falanas'alanna alladzina ursilu ilaihim. Kami pasti akan minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang menjadi kedatangan tamu, kedatangan nabi maksudnya, rasul yang menjadi menjadi hostnya lah nabi, ya. Kaum komunitas yang menjadi hostnya nabi. Nah, kita sekarang ada termasuk ditutus kepada kita yaitu Rasulullah Muhammad SAW, yaitu seluruh manusia yang ada sekarang ini.
Jadi seluruh manusia setelah Nabi Muhammad pasti diminta pertanggungjawaban, tetapi pertanggungjawaban lebih besar lagi dimintakan kepada kita yang sudah Islam. Kenapa? Karena kita sudah mengimani, tapi kita belum membuktikan iman itu. Ya. Jadi falanas alanna alladzina ursila ilaihim. Kami pasti akan minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang ursila diutus ilaihim kepada mereka rasul. Ya. Jadi artinya kaum atau masyarakat yang kepadanya telah diutus rasul. Walanas alamnal mursalin, dan begitu juga kami juga pasti akan meminta pertanggungjawaban kepada rasul-rasul tersebut. Jadi yang diminta pertanggungjawaban bukan hanya kita, tetapi juga rasul. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini, falanas alana, kami pasti akan minta pertanggungjawaban kepada orang yang diutus rasul kepadanya. Begitu juga kepada rasul-rasul yang diutus juga diminta pertanggungjawaban di sini. Ya. Di ayat 117 ayat 36. Di sini dikatakan bahwa perangkat pengetahuan yang Allah berikan kepada kita akan diminta pertanggungjawaban. Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Dan janganlah engkau mengikuti ma laisa, apa yang kamu tidak punya, laka bagi kamu tidak punya, bihi dengannya ilmu. Jadi artinya apa? Kita tidak boleh mengikuti sesuatu kalau tidak punya ilmunya. Harus ada ilmunya. Jadi dalam pandangan Al-Quran ini, Islam itu bukanlah agama yang diturunkan secara regenerasi. Kenapa? Ya tidak begitu dalam Islam. Bahwa memang ada Islam yang bersifat kultural ataukah bersifat regenerasi saja, iya. Seperti contohnya mayoritas orang di Indonesia ya Islam. Kenapa? Karena mayoritasnya Islam. Maaf, yang lahir di Indonesia Islam. Kenapa? Karena mayoritasnya orang Islam. Ya, yang lahir di orang Islam karena mayoritasnya Islam. Itu kan namanya regenerasi saja. Bahwa orang Islam mendidik anaknya jadi Islam itu adalah kewajiban, tetapi kita sebagai anak harus menerima itu sebagai ilmu. Ini ilmu. Jadi harus kita terima agama itu sebagai ilmu, bukan sebagai budaya. Kalau agama kita terima secara budaya, culture, ya berarti agama kita ini memang hanya kultural dan tidak bersifat fundamental, tidak bersifat fundamental. Dia bersifat kultural saja. Ya. Jadi sebab itulah harusnya agama fundamental. Kapan dia jadi fundamental? Kalau ada ilmunya. Maka dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berpendapat atau ikut berpendapat termasuk agama kalau kamu tidak punya ilmunya. Jadi harus berilmu dulu, ingat. Jadi ini makanya ayat pertama turun itu Iqra, belajar, karena dengan belajar dapat ilmu. Ya. Jadi ini jelas sekali ayatnya Bapak Ibu sekalian, Tuan dan Puan. Jadi ayatnya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya dengannya ilmu. Tidak punya ilmu dengan sesuatu itu. Apa sebabnya? Inna sam'a, karena semuanya pendengaran. Pendengaran itu adalah info yang kita dapatkan dari telinga, pendengaran namanya. Wal basara, info yang kita dapatkan dari penglihatan, mata. Wal fuada, info yang kita dapatkan dari akal. Nah, ketiga ini harus dirangkai menjadi satu, lalu membentuklah format ataukah struktur informasi yang bernama ilmu. Jadi tadinya itu hanya merupakan data kemudian berubah jadi informasi kemudian jadi ilmu. Jadi begitu. Jadi data, informasi, kemudian ilmu. Ya. Jadi inna sama wal basara wal fuada. Data dulu, baru kemudian data dirangkai jadilah informasi. Informasi dirangkai dengan logika yang benar jadilah ilmu. Ya. Jadi inna sam'a wal basara wal fuada, pendengaran, penglihatan dan hati. Kullun, semuanya ini pendengaran, penglihatan dan hati atau akal, semuanya itu ulaika kana anhu masula. Mereka yang punya ini semuanya dimintai pertanggungjawaban. Allah nanti akan bertanya, kau apakan itu pendengaran kamu? Kau apakan itu penglihatan kamu? Kau apakan itu akal pikiran kamu? Jadi kita diminta pertanggungjawaban. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
Nah, karena kita manusia ini semuanya ada sama, punya pendengaran, penglihatan, dan kalbu, maka kata Tuhan tadi kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban ini. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Dengan demikian tadi yang bisa kita dapatkan hasil tertinggi daripada pendengaran, penglihatan, dan akal adalah kebenaran yang sama dengan Al-Quran. Jadi kebenaran yang sama dengan Al-Quran. Amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan. Jadi apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka diminta pertanggungjawaban. Amma kanu ya'malun. Apa yang mereka kerjakan tadi? Yaitu memilah-milah kitab suci. Dibagi-bagi kitab suci berdasarkan hawa nafsunya. Berdasarkan keinginan-keinginan pribadinya saja. Jadi amma kanu. Jadi pertanyaannya di sini ataukah pertanggungjawabannya berkenaan dengan amma kanu ya'malun, tentang apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka amalkan ya. Makanya di sini dikatakan juga, kita lihat surat Sabah ya. Qul, katakanlah Muhammad, la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Nah, ini. Jadi artinya pertanggungjawaban itu bersifat individu personal. Katakanlah Muhammad, la tus'aluna, kalian tidak dimintai pertanggungjawaban amma, tentang apa-apa ajramna, yang kami lakukan. Jadi kejahatan, dosa, kesalahan yang kami lakukan, kalian tidak dimintai pertanggungjawaban. Wala nus'alu, dan kami juga tidak dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah amma ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Kalau begitu apa tadi yang dimintakan? Iya, tadi seperti ayatnya, amma kanu makanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban adalah amma kanu ya'malun, apa yang mereka kerjakan, apa yang manusia kerjakan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, penolakan atau penerimaan, itu adalah dimintai pertanggungjawaban. Amma kanu ya'malun. Jadi artinya setiap orang bertanggung jawab secara pribadi, dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain juga tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan buruk kita. Seperti dalam ayat ini, la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Jadi apa kalau begitu? Yang diminta pertanggungjawaban adalah apa yang kita, yang saya, yang aku kerjakan. Surat Musyawarah, surat 42, ayat 15. Falizalika fada'u, maka dengan begitu serulah. Wastaqim, dan tetaplah istiqamah. Istaqim itu tetaplah berada di jalan yang benar. Kama umirta, sebagaimana aku perintahkan, kamu diperintahkan. Umirta itu kamu diperintahkan. Jadi ini ayatnya kepada Nabi Muhammad, kamu tetap, jangan terpengaruh oleh mereka. Nah ini juga untuk kita sekarang. Marilah kita tetap istiqamah dengan kitab suci Al-Quran. Karena kata-katanya, wastaqim kama umirta. Kita menyeru manusia kepada kebenaran. Kebenaran mana? Itu kita dapatkan dari Al-Quran. Karena kebenaran dari Al-Quran itulah yang umirta, yang diperintahkan Allah kepada kita masing-masing kita. Wala tattabi ahwahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wala tattabi ahwahum, dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qul, dan katakanlah, amantu bima anzalallahu min kitabin. Katakanlah, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan min kitabin, dari kitab suci, yaitu Al-Quran. Wa umirtu, dan aku diperintahkan li'adila bainakum, untuk menegakkan keadilan di antara kalian. Jadi kita manusia ini harus menegakkan keadilan di tengah-tengah manusia. Wa umirtu li'adila bainakum. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kita sama. Tuhan yang kami sembah itu juga Tuhan kalian sebetulnya. Terlepas kalian mengakui atau tidak, tetapi Allah itu yang kami sembah adalah Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kami dan Tuhan kalian. Jadi Allah yang kami sembah adalah Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kami dan Tuhan kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal perbuatan kami, dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal perbuatan kami, dan bagi kalian amal perbuatan kalian.
Ini lihat ini jemaah sekalian. Ini kata kuncinya di sini. Kita tidak bertanggung jawab atas apa orang lain lakukan. Kata-kata tadi di ayat sebelumnya, saya tidak minta pertanggungjawaban atas perbuatan kalian, kalian pun tidak minta pertanggungjawaban atas perbuatan saya. Kenapa? Lana amaluna. Kita bertanggung jawab atas amal perbuatan kita masing-masing. Bagi kami, amal perbuatan kami, maksudnya tanggung jawab kami, perbuatan kami, dan tanggung jawab kalian, perbuatan kalian. Amal perbuatan kalian. Lana amaluna walakum amalukum. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak perlu ada perpecahan atau pertengkaran antara kami dan kalian. Jadi jelas sekali. Kalau kita sudah berbeda paham, berbeda ideologi, berbeda agama, berbeda mazhab, ya udah kita saling terima saja, nggak perlu diperdebatkan. Karena kata-katanya nih, lana amaluna walakum amalukum. Kalau kita pakai ayat ini, tidak akan terjadi perpecahan dalam Islam. Di mana penyebab perpecahan itu adalah karena ada satu kelompok atau satu orang yang ingin memaksakan orang lain melakukan yang seperti yang diinginkan. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Ya terjadilah ketegangan. Ya, kalau mereka tidak mengikuti ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menyuruh orang lain juga tidak mengikutinya, pasti akan terjadi ketegangan. Oleh sebab itulah ini yang paling baik. Kami berbeda, kita berbeda. Tapi marilah kita melaksanakan apa yang kita yakini masing-masing. Kalian juga melakukan apa yang kalian yakini. Tidak perlu ada pertengkaran, tidak perlu ada perdebatan antara kami dan kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Kita tahu bahwa kita banyak tidak sepakat dengan saudara-saudara kita yang Kristiani, yang Hindu Buddha. Untuk apa kita cari-cari orang Hindu Buddha baru kita berdebat? Tidak produktif. Kecuali kalau dia tanya kita tentang agama kita, ya kita terangkan semampu kita tanpa berpretensi untuk merendahkan mereka. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana. Allah lah yang akan mengumpulkan kita semuanya. Jadi kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah. Wa ilaihil masir, dan kepadanya lah kita akan kembali. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir, dan kepadanya kita akan kembali. Nah, jadi itu apa namanya? Tentang amma kanu ya malu. Jadi kita bertanggung jawab atas perbuatan kita masing-masingnya. Fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Fasda bima tu'mar. Maka berterus teranglah dengan apa yang diperintahkan kepada kamu. Jadi artinya apa yang diperintahkan itu ya berterus teranglah, tidak perlu sembunyi-sembunyi, kecuali kalau pada saatnya memang disuruh sembunyi seperti di dalam surat yang lain. Tetapi kalau di sini fasda bima tu'mar, untuk apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi ya harus sampaikan. Kalau diperintahkan ya apa yang harus dibuka. Kalau sudah diperintahkan ya sampaikan secara terbuka. Fasda, sampaikanlah secara terbuka, bima tu'mar, apa yang diperintahkan kamu. Contoh misalnya, jagalah dirimu dari api neraka, ya tentu kita terbuka kepada keluarga. Nah, kenapa? Karena itu berarti baru kepada keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi fasda bima tu'mar, maka terbukalah, berterus teranglah terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Warid, dan berpalinglah anil musyrik, dari orang musyrik. Apa artinya berpaling? Tidak usahlah berpanjang kata dengan mereka. Jadi tidak usahlah berdebat kusir kuda dengan mereka. Lakukan saja apa yang kalian diperintahkan. Jadi Nabi misalnya itu diperintah salat, ya salat. Ya, seperti itu. Entah orang musyrik, ya udah biarkan aja mereka semuanya. Jadi selama Nabi ada di Mekah, tidak pernah Nabi mengganggu sembahan-sembahan mereka. Yang ada adalah, mereka mengganggu Nabi. Seperti hadis yang kita baca sebelumnya, pada saat Nabi sedang sholat di sekitar Mekah, dalam lindungan Mekah, itu apa? Lindungan Ka'bah. Lalu kemudian mereka menyembelih sapi atau onta, baru jeroannya, perutnya dibuangkan atau dikalungkan kepada Nabi yang sedang sholat. Nah, seperti itu. Tapi Nabi tidak melakukan hal sebaliknya. Nabi pun juga tidak mengganggu
patung-patung mereka. Nah, jadi seperti ayat ini. Fasda bima tu'mar, terus teranglah atas apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Artinya tidak perlu kita menghabiskan waktu kita untuk melaksanakan agenda-agenda mereka. Kalau bahasa lainnya, janganlah menari atas gendang yang ditabuh oleh mereka. Kalau ingin menari, tabuhlah gendangmu sendiri. Jangan mereka menabuh gendang, kita yang menari. Nah, itu namanya kita jadi korbannya. Tanpa kita rasakan, memang senang menari. Tapi kita sudah masuk dalam permainan mereka. Oleh sebab itulah, berpalinglah dari orang musyrik. Jangan masuk dalam siklus permainan mereka. Jangan masuk dalam pengaruh permainan mereka. Kita harus menciptakan agenda kita sendiri berdasarkan apa yang Allah inginkan kita sampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi, fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin. Kita lihat di dalam surat As-Saffat ini. Ya. Ini apa namanya? Surat As-Saffat ya, surat 37 ini internetnya kayaknya ya ini loading semua ini berarti internetnya bermasalah nih ya. Jemaah sekalian, ini internet kami bermasalah, coba kita pakai. Sambil kita menunggu ini, kita pergi ke sini dulu ya. Surat 37. Surat As-Saffat tadi. Ayatnya 102. Nah, di sini Allah berfirman, "Falamma balaga mausa ya tatkala anak itu yaitu Ismail sudah mencapai akil balik, ini balaga itu malah balik sampai mau bersamanya saya bisa berusaha, bisa beraktivitas. Qala tiba-tiba Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya wahai anakku, inni ara fil manam, sungguhnya aku melihat di dalam tidurku, anni adbauka, aku menyembelih kamu. Fanzur mada tara, perhatikan bagaimana pendapatmu. Fanzur, perhatikanlah mada tara, bagaimana pendapatmu." Apa kata Nabi Ismail? Qala, ya abati wahai ayah, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Nah, jadi kita lihat sini sama tadi apa namanya? Allah yang mengatakan kepada Nabi, jangan pedulikan mereka, lakukan apa yang diperintahkan. Nah, ini juga Nabi Ismail, walaupun masih remaja, sudah berkata begini kepada ayahnya, ya abati, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Ya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi Ismail pun kembali kepada fitrahnya, dan fitrahnya mengatakan bahwa harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena di dalam perintah Tuhan itulah kalau kita laksanakan terletak kemenangan dan kebahagiaan. Makanya Nabi Ismail pun mengatakan, lakukan saja ayahanda yang diperintahkan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya Anda akan menemukan saya insyaallah sabar. Itu tadi surat yang kita lihat di sini ya. Ini tadi surat 37 102 ya. Ini surat 53. Fa'arid an man tawalla, berpalinglah. Berpalinglah an man tawalla, dari orang yang berpaling. Jadi orang yang berpaling dari kebenaran, berpalinglah. Jadi berpalinglah ataukah menghindarlah dari orang yang man tawalla, dari orang yang berpaling, yang pergi, ya, yang menolak. Orang yang berpaling ke belakang, ya tinggalkan mereka. Nggak usah kita menghabiskan waktu memikirkan mereka. Kalau kita menghabiskan waktu memikirkan mereka, waktu kita habis. Jadi farid an man tawalla an dzikrina, berpalinglah
atau tinggalkanlah orang yang berpaling dari peringatan kami, itu Al-Quran maksudnya di sini. Walam yurid illal hayata dunia, karena orang seperti itu tiada yang mereka kehendaki illa kecuali. Jadi kita artikan tiada yang mereka kehendaki illa, tiada yang dia kehendaki illa kecuali al hayata dunia. Orang seperti itu adalah orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau ada orang yang tidak memperdalam Al-Quran secara saksama, karena dikatakan tawalla an dzikrina, siapa yang berpaling dari Al-Quran, pada hakikatnya berdasarkan ayat ini, orang itu adalah menginginkan kehidupan dunia saja. Walam yurid illal hayata dunia. Tiada yang diinginkan kecuali hanya kehidupan dunia saja. Ayat 95. Inna kafainakal mustaziin. Berarti kan pada saat itu Nabi Muhammad diperolok-olok, ditertawain, ya, ditertawakan ini. Mustaziin. Nah, ketika mereka tertawa, kira-kira begini Nabi Tuhan maksudnya. Wahai Muhammad, kamu tidak perlu tersinggung. Kamu tidak perlu baper dengan sikap mereka. Apa sebabnya? Inna kafainaka, sesungguhnya kafainaka, kami memelihara kamu. Dari mana? Dari orang-orang yang suka mengolok-olok itu. Yang suka memperolok-olok, yang suka mentertawakan orang lain. Inna kafainakal mustazin. Kami akan memelihara kamu dari orang-orang seperti itu. Ini kan jaminan dari Allah. Ayat ini kalau kita imani, ya kita harus menerimanya. Bahwa kalau kita berada di jalan yang benar, kita tidak perlu terlibat agenda-agenda orang lain, menghabiskan waktu untuk menanggapi mereka. Kalau toh kita memberikan informasi hanya klarifikasi. Nah, selebihnya ya kita serahkan kepada Allah. Mereka perolok-olok, ya biarlah itu urusan dia dengan Allah. Allah sendiri mengatakan inna kafainaka al-mustazin. Sesungguhnya kami Muhammad kafainaka, secara bahasa sebenarnya kafa itu cukup. Kami mencukupkan kamu, maksudnya kami melindungi kamu dari orang-orang yang suka memperolok-olok itu. Maka di tempat lain itu tidak menggunakan kata kafaina, yang menggunakan kata-kata asa. Ya, asa itu adalah memelihara juga. Ya, coba kita lihat di sini. Surat Al-Maidah, ya. 567, surat 5 ayat 67. Allah firman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balik ma unzila ilaika, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu. Wa illam taf'al, dan jika kamu tidak melakukannya, fama ballagta risalatahu, maka kamu berarti belum menyampaikan risalahnya. Jadi wa illam taf'al, jika kamu tidak melakukannya, fama ballagta risalatah, berarti risalah tidak sampai. Ya. Ini ayat turun di Ghadir Qum. Ya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, ada tempat namanya ada doa oase di sana, tempat ngambil air. Jadi sebelum orang berpencar-pencar ke berbagai arah, di tempat itu biasanya mereka ada yang nginap di sana, ada yang cuma lewat, lalu kemudian mengisi tempat air mereka, kirba-kirba mereka dengan air, karena situ ada tempat air, ya, ada genangan air. Wa illam taf'al, jika kamu tidak melakukannya, fama ballagta risalatah, berarti risalah tidak sampai, sampaikan di sini, balik, ya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara, ini kata memelihara ya'simuka. Ya. Jadi wallahu ya'simuka minan nas, ya. Allah memelihara kamu dari manusia. Ya'simuka minan nas. Dan ini tadi, kalau di sini saya kan menggunakan kata kafaina, kamu memelihara juga nih, ya. Jadi sini juga ya'simuka. Wallahu ya'simuka minan nas. Ya'simuka ini lebih tepat memelihara. Kalau ini sebetulnya mencukupkan kafa, ya, kafainaka. Ya.
Jadi wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang atau kaum yang tertutup hatinya. Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 14 Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu, ya. Di surat Al-Baqarah ini, ya, ini tidak terbuka lagi ya, jadi kita langsung ke sini aja ya. Surat Al-Baqarah. Ini dia. Ayat 14 ya. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, lalu mereka berkata, amanah, kami telah beriman. Ya, kalau berjumpa dengan orang beriman mengaku beriman. Ini namanya beradaptasi, atau bahasa kasarnya bunglon ya. Warnanya sesuai dengan di mana dia berada. Bunglon itu warnanya sesuai dengan kayu di mana dia ada. Kalau kayunya warna hitam, dia jadi hitam. Kayunya jadi coklat, dia jadi coklat. Wa idza khalau ila sayatin, tapi kalau mereka kembali kepada teman-teman mereka, syaitan-syaitan mereka, lalu mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami selalu bersama kalian. Padahal dia tadi mengatakan beriman di sini. Ketika ketemu dengan teman-teman syaitan mereka, inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama, sungguhnya kami, nahnu mustazil, kami hanyalah memperolokkan saja. Kami hanya merolokkan siapa orang beriman di sini. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Allahu yastazi'u bihim. Allah lah, sadar atau tidak sadar, mereka yang memperolokkan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, di dalam kedurhakaan, dalam ketogak. Tughyan itu dari kesombongan. Di dalam kesombongan mereka, mahun, terombang-ambing, ketidakpastian. Jadi wa yamudduhum fi tughyanihim mahun, dan mereka membiarkan diri mereka, Allah membiarkan mereka berada dalam kesombongannya, mahun, terombang-ambing. Nah, jadi artinya apa? Yang sombong tadi, memperolokkan Nabi tadi, ya Allah yang punya urusan. Itu tadi sini. Mereka memperolokkan orang beriman, tapi Allah lah yang memperolokkan mereka. Ini kerjanya Allah. Allah yastazibim wa yamuddum fi tughyanihim yamahun. Jadi nakafainakal mustaziin. Jadi Allah nanti akan memperolokkan mereka. Sebelum kita diskusi, kita lihat dulu dua hadis berikut ini. Sudah habis tadi ayat di sini. Sudah habis. Nah, jadi kita lihat hadis berikut. Al-Quran bisa meringankan atau memberatkan. Artinya Al-Quran itu bisa menjadi saksi yang meringankan, syafaat, tapi bisa juga memberatkan nanti di akhirat. Hadisnya bisa kita lihat di sini nih. Ini adalah dari An Abi Malik Al-Asy'ari. Jadi Abu Malik Al-Asy'ari qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Malik Al-Asy'ari mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, apa sabda Nabi? At-tuhuru syatrul iman. Jadi bersuci itu, kata bersuci di sini menjaga kesucian dirinya. Ya, bisa juga bermakna bersuci seperti wudhu, mandi janabah, bisa, tapi tidak berhenti di situ saja. Terutama menjaga jiwa kita, menjaga kesucian jiwa kita. At-tuhuru syatrul iman. Menjaga kesucian diri itu adalah syatrul iman, bagian daripada iman, ataukah separuh daripada iman. Walhamdulillah, dan zikir alhamdulillah, tamla'ul mizana, akan memenuhi mizan. Mizan itu timbangan. Jadi kalau kita rajin mengucapkan alhamdulillah, akan menyebabkan mizan kita nanti berat, timbangannya berat, bobotnya berat. Wa subhanallah, dan membaca atau berzikir subhanallah, walhamdulillah,
tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi jarak antara langit dan bumi, bainas sama antara langit dan bumi. Jadi zikir subhanallah walhamdulillah, paling sebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka itu kata Nabi adalah memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah burhan. Burhan itu adalah sinar. Kemudian wasabru diaun, dan sabar itu adalah cahaya, yang memancarkan cahaya. Jadi sebutnya dekat-dekat, nur, burhan, dia. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Jadi ingat kata-kata laka dan alaika ini dalam bahasa berbeda mananya. Jadi kita artikan, dan Al-Quran itu adalah hujjah laka yang bisa meringankan kalian, au alaika atau memberatkan. Maksudnya itu meringankan dosa kalian atau menyebabkan kalian berdosa. Jadi Quran bisa wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Mana contohnya? Ya kalau kita mengimani Al-Quran tapi kita tidak mempelajari Al-Quran secara saksama, ya nanti Al-Quran di akhirat menjadi saksi bahwa kita menterlantarkannya, kan memberatkan namanya. Memberatkan beban maksudnya, memberatkan dosa, bukan memberatkan timbangan amal, bukan timbangan baik. Ya. Meringankan pertanggungjawaban, Al-Quran hujjatu. Dari mana kita bisa memahami hadis ini? Dari surat Al-Isra yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bermanfaat bagi orang beriman, tetapi mendatangkan kerugian bagi orang zalim. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yadzidu zalimina illa khasara. Jadi kami menurunkan Al-Quran itu di dalamnya ada syifa, penyembuh, ya, ma huwa shifa'. Ya. Wa rahmatul, dan rahmat lil mu'minin bagi orang beriman. Tapi sebaliknya, wala yazidu zalimin, bagi orang zalim tidak bertambah apa-apa illa kecuali kerugian. Ya, jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara, kecuali kerugian. Nah, kata-kata kerugian kita artikan sini alaika, sedangkan kata-kata rahmat adalah laka di sini. Al-Quran menjadi hujjah untuk memberikan keringanan dosa kepada kalian, sehingga Al-Quran adalah rahmat. Sebaliknya bagi sebagian orang, Al-Quran itu adalah menjadi beban bagi mereka. Au alaika. Sekarang saya kira inilah hadis pertama, hadis kedua. Ya. Nah, tadi kita lihat, jangankan mentertawakan kebenaran, tertawa saja itu sudah mematikan hati, apalagi yang kita tertawakan orang beriman, orang benar. Haddatsana Bakr bin Khalafin, haddatsana Abu Bakr al-Khanafi, haddatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far an Ibrahim bin Abdullah ibn Hunain, ya, Hunain, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah SAW diikuti dalam hadis ini berkata, la tuksiru ad-dahika. Bagusnya Bapak Ibu sekalian bisa screenshot, memfoto layar ini hadis ini. Ini bagus di foto layar, ya. Jadi merahnya sering tinggalkan di sini karena ini bagus hadisnya, supaya kita simpan bahwa banyak tertawa itu mematikan hati. Ya. Kita sampaikan ini dan kita simpan karena di masyarakat Islam kita masih ada yang berpendapat bahwa penceramah yang banyak membuat tertawa dan terpingkal-pingkal, terbahak-bahak, justru yang bagus. Kata mereka, kalau berdasarkan ayat hadis ini justru salah, keliru. Ya. Karena hadisnya mengatakan, la tuksiru ad-dahika. Kamu jangan banyak tertawa. Apa sebabnya? Fa'inna kasrat ad-dahika, karena sungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan kalbu. Jadi, fa'inna kasrat ad-dahik, maka sungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalba, akan mematikan kalbu, mematikan hati. Jadi banyak tertawa mematikan hati. Ya, jadi oleh sebab itulah kita harus menghindari sering-sering tertawa,
Kenapa? Karena itu mematikan hati kita. Hadisnya Ibnu Majah nomor 4193. Kalau benar dari Allah, kalau ada khilaf dan salah dari kekurangan Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah barakallahu azim Sallallahu Muhammad wa alihi wa ajil baik ya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah kita ringkaskan untuk kupasan malam ni agar dapat jadi sebuah resepi pedoman dalam berdakwah sesuai dalam surah Wal-Asri, bahawa ringkasnya malam ni, man with purpose will always stay focused. Barakallahu fi afwan Ustaz. Ya, jadi Mas Keser, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi yang dikatakan Pak Nur tadi benar ya, bahwa sebetulnya memang kita harusnya hanya fokus kepada satu hal. Dan satu hal itu adalah yang satu itu, ingat. Fokusnya kita hanya kepada yang satu itu. Yang satu itu apapun namanya, menyebutnya Tuhan, menyebutnya God, apapun. Yang jelas yang satu itu adalah sumber dari segala-galanya. Yang satu itu adalah asal dari segala-galanya. Yang satu itu adalah tempat kembalinya lagi segala-galanya. Itu adalah dalam Islam kita sebut dengan Allah. Kalau kita fokus ke situ, maka kita akan terbawa kepada pemenyatuan namanya. Kita akan masuk ke dalam fana. Karena kalau kita fokus ke sana kan berarti membawa kita ke sana. Dan upaya sistematis untuk fokus kepada yang satu itu, seraya bergerak menuju ke sana, adalah namanya suluk, ya, orangnya salik yang kita sering sebut di sini. Jadi orang yang menempuh perjalanan, ingat perjalanan itu semakin mendekat ya. Orang yang menempuh perjalanan menuju kepada yang satu itu, yang puncak itu, maka itu yang disebut dengan suluk. Sebagaimana kalau kita bikin piramida itu menunjukkan apa? Dari satu titik itu ke bawah semuanya. Jadi kalau kita bikin piramida begini. Piramida gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita bikin piramida, ya, ini ada puncaknya di sini nih. Ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa semua yang di bawah ini dari sini. Nah, semua ini kalau ditarik ke atas ke sini. Misalnya kita tarik apa namanya, ya, garisnya ke bawah, begini. Ya. Artinya semua yang di bawah sini berasal dari atas. Jadi ini tadinya dari atas ini, ya ini ya dari atas si garis ini. Kayak kalau kita tarik ke atas, dia akan mengecil begini nih, ya, mengecil. Akhirnya apa yang terjadi? Dia kembali ke yang satu ini. Yang satu ini ya. Ya, jadi dia tadi. Kenapa? Tadinya dari atas ini. Jadi kalau ditarik ke atas, ya tarik ke atas, dia akan ke satu juga. Ya. Kalau kita tarik ke atas, dia akan ke satu juga ini ya. Jadi kalau ditarik ke bawah, bermula dari yang satu ya. Kalau kita tarik dari atas ke bawah, ya dari satu. Sedangkan kalau dari bawah ke atas ya ke satu gitu. Nah, jadi inilah apa namanya gerakan kita sebetulnya. Nah, sekarang kita ini dari bawah ke atas, karena kita kan sudah selesai dari atas ke bawah. Kita sudah lahir lah. Nah, sekarang kita gerakannya dari bawah ke atas. Nah, inilah tadi yang diinginkan Pak Nur dari kita, itu fokus saja ke atas ini. Nah, orang yang bergerak dari bawah ke atas, fokus ke sini, namanya melakukan suluk. Orangnya namanya salik atau bersuluk atau pesuluk. Ya, seperti itu. Jadi kita semuanya. Kalau bahasa lainnya itu adalah takwa. Takwa itu adalah bergerak menuju kepada yang satu. Takwa itu adalah bergerak menuju kepada yang kekal, sehingga kita melepaskan kefanaan kita dan melebur masuk ke dalam kekekalannya. Marilah kita tinggalkan rumah kefanaan kita dan masuk ke dalam rumah kebakaan kita yang sesungguhnya. Selama kita masih berada di dalam rumah kefanaan, kita belum bisa merasakan kebahagiaan secara sempurna. Kebahagiaan secara sempurna ketika kita meninggalkan, melepaskan rumah kefanaan kita ini, lalu masuk ke dalam rumah kebakaan, yaitu yang satu ini. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang. Afwan Ustaz.
Maka bolehkah kita menatijakan ayat "Wujudkan ruhku di dalammu" itu kepada kesimpulan why kita terbuang masa dalam kehidupan mencari di luar kita sampai selamanya ke akhir ajal menjelma kita tak jumpa-jumpa. Padahal dia tak pernah satu saat pun dengan kita di dalam situ. Barakallahu fi afwan Ustaz. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi sebetulnya sadar atau tidak sadar ya, kita tadi bergerak ke atas sini. Ya. Kita bergerak ke atas sini. Sadar atau tidak sadar, kita bergerak ke atas. Ya. Cuma saja, yang diterima Allah untuk masuk ke sini adalah yang bergerak secara sadar. Kenapa? Karena semuanya bermula dari Allah dan tidak ada tempat kembali juga kecuali kepada Allah. Semuanya bermula dari Allah, berasal dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi kita suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, kita sekarang sedang kembali kepada Allah. Kita sedang menapaki jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah SWT. Nah, tetapi yang Allah ingin terima nanti di sini, kata terima itu artinya diterima dalam kepeleburan. Ya, orang yang tidak diterima itulah nanti yang disebut dengan menderita. Maka kemudian supaya diterima itu harus melepaskan, atau istilah surat Al-Nisa'nya itu keluar dari rumah kita. Jadi kita lihat di sini nih ya. Kita lihat surat An-Nisa ya, ayatnya 100. Nah, ini kita lihat di sini ada kata-kata wa may yakhruj min baitihi. Siapa yang keluar dari rumahnya, rumah apa? Rumah kefanaannya. Siapa yang keluar dari rumah kefanaannya menempuh jalan hijrah tadi suluk muhajiran kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Wa rasulina rasul. Kenapa rasul di sini? Karena rasul sudah melebur di sana dengan kata-kata innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya, Allah dan malaikatnya bersalat kepada nabi. Berarti dia sudah diterima di sini, sudah ada di sini. Nah, kita sekarang ini ditawarkan oleh Allah dengan kata-kata siapa? Ya, siapa yang mau, kira-kira gitulah. Siapa yang mau? Siapa yang mau keluar dari rumah fananya, rumah sementaranya, rumah duniawinya, muhajiran, untuk menempuh perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menerimanya. Bagaimana kalau dia meninggal sebelum tercapai? Summa yudrikul maut, kalau dia meninggal dunia, kematian datang kepadanya, padahal belum sampai, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah menghitungnya sampai. Faqad waqa'a, Allah tetap ajruhu, memberikan imbalan kepadanya, seakan-akan sampai kepada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, kekurangan-kekurangannya Allah maafkan, Allah ampunkan, dan Allah menyayangi orang seperti itu. Seperti siapa tadi? Yaitu yakhruj min baitihi, keluar dari rumahnya. Ada lagi? Kalau Ada, tidak Ustaz. ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menarik ini di pembahasan malam kita kali ini. Sebenarnya saya pengen nanya sudah lama, Ustaz, tapi saya nggak tahu nanyanya apa ya. Yaitu tentang ibadah, Ustaz. Bahwa ibadah itu tidak harus pakai bahasa Arab itu, Ustaz. Sebagaimana kita pahami secara awam bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang berbahasa Arab gitu, Ustaz. Nah, pertanyaan Al-Fakir mungkin, apakah saat misalnya sekarang karena musimnya lagi Arba'in, Ustaz ya, apakah kalau kita maktam gitu ya, maktam walaupun pakai bahasa apapun, apakah itu juga termasuk ibadah, Ustaz? Artinya sebagaimana yang kita bahas pada malam hari ini mendapat nilai, Ustaz. Itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sekarang kita harus membagi dulu ibadah kita menjadi ibadah mahda dan gairu mahda.
Kalau ibadahnya mahda, itu tidak boleh menggunakan bahasa lain selain dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya. Jadi ulangi, kalau ibadahnya mahda, maka itu harus pakai bahasa yang telah ditentukan. Kalau kita tidak menggunakan bahasa yang tidak ditentukan, berarti bukan mahda namanya. Nah, sedangkan kalau gairu mahda, boleh menggunakan bahasa apapun juga. Contohnya saya kita baca maktam. Ya, jadi yang belum tahu yang namanya maktam itu adalah semacam puji-pujian ataukah semacam apa nah semacam nyanyian-nyanyian ya menyampaikan keresahan hati kepada Nabi dan keluarganya, terutama kasusnya Imam Hussein di Karbala. Nah, kalau kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Mandarin itu tidak masalah, ya, tidak masalah sama sekali. Kenapa? Karena itu maktam itu bukan mahda, bukan ibadah mahda. Dia adalah ibadah gairu mahda. Artinya tidak ada ketetapannya harus seperti ini. Tapi kalau salat misalnya harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Karena salat ini adalah gairu mahda, ya. Yaitu harus salat pakai Al-Fatihah pakai bahasa Arab, tidak boleh terjemahan bahasa Inggris. Begitu juga dengan surat harus pakai bahasa Arab. Bahkan semua aktivitas dalam salat harus bahasa Arab. Begitu ya kalau kita berhaji. Haji itu adalah ibadah mahda. Maka harus menggunakan kata labbaik Allahumma labbaik. Tidak boleh diterjemahkan dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Ya Allah, ini aku telah datang. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah ibadah mahda namanya. Ada tata caranya dari Nabi. Nah, pertanyaannya kenapa Allah atau Nabi menyampaikan ibadah mahda harus seperti itu? Karena namanya ibadah mahda itu bersifat universal dan karenanya harus menggunakan bahasa yang sama. Karena apapun juga, baik ilmu pengetahuan atau dalam kehidupan global internasional, juga dalam kehidupan beragama, harus ada namanya bahasa bersama. Namanya lingua franca. Kalau tidak ada lingua francanya, ini susah untuk menjadikan agama ini berlaku di mana-mana. Contohnya, kalau salat itu boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Maka repot kita kalau kita pergi ke Cina sana, lalu ikut salat sama imamnya orang Cina membaca Fatihah pakai bahasa Mandarin. Wah, kita bingung. Ya, kita tidak tahu bahasa Mandarin. Membaca misalnya surat, katakanlah baca surat An-Naba pakai bahasa Mandarin, ya kita tidak tahu. Nah, makanya harus ada bahasa yang disepakati bersama. Kesepakatan ini, konvensi ini bisa bersama dengan yang lain, seperti bahasa kita, bahasa Melayu, itu adalah bersama yang lain. Tapi bisa juga agama yang menentukan, Allah. Nah, khusus untuk ibadah agama, itu Tuhan yang menentukan. Tidak boleh menggunakan bahasa non-Arab, ya. Tidak boleh menggunakan bahasa ajam. Tapi kalau kita maktam, karena itu cuma lagu-lagu saja, pujian-pujian, boleh diungkapkan dalam berbagai macam bahasa, sehingga orang-orang di negara itu bisa mengerti maksudnya. Seperti itu. Ada permintaan doa dari Bu Andri yang cucunya berulang tahun. Baik, Mas sekalian, sebelum kita tutup majelis kita doakan untuk cucu Ibu Andri, ya, yang berulang tahun, yang ke-8 ya. Namanya Ananda Nayara Salsabila. Semoga Ananda Nayara Salsabila dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir dan batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, diberikan fokus kepada Tuhannya, dan juga diberikan kerajinan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Ala hadiniya wa likulli din salihah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah, khususan untuk anak kami Ananda Nayara Salsabila yang berulang tahun yang ke-8. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah Tuhan kami,
Jadikanlah pengajian kami pada malam hari ini sebagai pengajian yang penuh dengan keberkahan. Kamu ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, Kamu Amin. berikan kecintaan kepada kami, Amin. Kamu Amin. kasihi kami, dan dengan Amin. keberkahan dan kasih semua itulah ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu Amin. untuk memanjangkan usia anak kami Ananda Nayara Salsabila, Amin. memberikan kesehatan yang padu kepadanya, yang prima lahir dan batin. Amin. Kau berikan nanti iman dan Islam yang kuat kepadanya. Kau berikan kepadanya kecintaan kepadamu dan kepada Rasul dan keluarganya. Kau berikan juga cinta kepada sesamanya dan sesama makhluk. Kami juga mohon kepadamu ya Allah agar Kau berikan kepadanya semangat, gairah yang kuat untuk belajar di masa-masa mendatang. Kami juga mohon kepadamu ya Allah kalau ada penyakit atau hal-hal yang buruk akan terjadi padanya di masa mendatang, kami mohon kepadamu ya Allah dengan kekuasaan-Mu dan dengan keberkahan Al-Quran, angkatlah penyakit dan hal-hal yang buruk itu ya Allah Tuhan kami. Gantilah dengan hidayah, gantilah petunjuk, gantilah dengan kebaikan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Pak Ustaz. Bu Ayu. Maaf lahir batin. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Syukron wa jazakumullah khair Ustaz, Bu Ayu. Afwan. Ya, afan Bunja. Syukran Ustaz. Bu Ayu. Ya, Ya, sama-sama. sama. Syukran. Afwan ayahanda. Syukran Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Sehat-sehat. Sama Pak Saliman insyaallah amin. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Afwan Ustaz nak.